Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Habatur Rahman dengan nomor NPM 2122001 dari Program Pendidikan Sejarah. Di video ini saya akan membahas tentang uji normalitas dan uji linearitas. Berikut ini penjelasan videonya. Ujian normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus mean dan median berada di pusat. Bentuknya seperti lonceng pada bagian bawah membentuk histogram seperti pada gambar berikut ini. Dan dalam distribusi normal, yang pertama yaitu banyak variabel independen, yang kedua membuat kesimpulan yang tepat, dan yang ketiga menguji normalitas data. Uji normalitas digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, dan rasio. Dan biasanya digunakan untuk mengukur apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilannya yaitu, jika nilai L hitung lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Dan jika nilai L hitung lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Hipotesis yang digunakan adalah H0 yang merupakan sampel terdistribusi normal, H1 yang merupakan sampel data tidak berdistribusi tidak normal. Sebenarnya, ada beberapa cara dalam menggunakan analisis untuk normalitas. Untuk yang pertama yaitu mengenai cara analisis uji Lilliefors dengan langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengurutkan data sampel dari yang kecil ke yang besar dan menentukan frekuensi tiap-tiap data. Yang kedua, menentukan nilai Z1 tiap-tiap data dengan rumus. Yang ketiga, menentukan besar peluang Z berdasarkan tabel Z yang disebut dengan FZ. Yang keempat, menghitung frekuensi kumulatif Z. Yang kelima, menentukan nilai L hitung. Yang keenam, menentukan L tabel untuk N lebih dari 30. Dan yang terakhir, mengambil harga L hitung yang paling besar kemudian dibandingkan dengan L tabel. Pengertian dari uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dan variabel terikat. Hasilnya yang diperoleh dari uji ini adalah untuk menentukan teknik-teknik analis data yang dipilih dan dapat digunakan atau tidak. Apabila kesimpulannya dihasilkan bahwa kategori linear, maka data penelitian dapat digunakan dengan metode yang ditentukan. Demikian juga sebaliknya, apabila ternyata tidak linear, maka distribusi data harus dianalisis dengan metode lain. Langkah uji linearitas. Langkah yang harus dilakukan untuk melakukan uji linearitas adalah membuat pengelompokan skor predikator yang nilainya sama menjadi satu kelompok data dengan tetap memperhatikan pasangan data pada masing-masing kriteria. Jika menggunakan cara uji linearitas dengan Excel, maka dapat ditentukan dengan langkah berikut. Yang pertama, menentukan harga koefisien A dan B. Yang kedua, menentukan persamaan regresi sederhana. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat regresi A, jumlah kuadrat regresi B, jumlah kuadrat sisa, jumlah kuadrat galat, dan jumlah kuadrat tuna cocok. Yang keempat, menghitung variasi regresi, variansi residu, variansi tuna cocok, dan variansi kekeliruan. Dan yang kelima, menguji kelinearan persamaan regresi dengan uji F. Yang terakhir, mengambil kesimpulan. Demikian tadi video penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada uji homogenitas.
Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksud untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya memiliki variasi yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa uji homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian tersebut memiliki variasi yang sama atau tidak. Dengan kata lain, homogenitas berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufikur Rahman dengan PM 21220020. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Yuni. Yang selanjutnya, uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun observasi. Bisa dibilang tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan. Jadi uji hipotesis ini adalah sebuah pengambilan keputusan yang didasarkan melalui analisis data yang terjadi melalui cara observasi maupun non-observasi, seperti itu. Adapun beberapa kegunaan dari uji hipotesis ini, antara lain yang pertama ada hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala. Hipotesis sebagai pengetahuan dalam suatu bidang. Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Hipotesis juga dapat memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Hipotesis juga memberikan kerangka untuk melaporkan sebuah kesimpulan. Laporan penyelidik. Itu. A few moments later.